Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan menjelaskan kembali tentang RPP ya. RPP pembelajaran kelas rangkap ya. RPP pembelajaran kelas rangkap ya, yang seperti yang ada di layar ya, minimal itu ya seperti yang ditayangkan ya dalam bagian judulnya ya, rencana pelaksanaan pembelajaran ya, pembelajaran kelas rangkap PKR misal ini 221 ya, kita sedang membuat RPP 221. Pada bawahnya ya, masih dalam kop ini, dalam judulnya satuan pendidikan, mata pelajaran ya, kemudian materi pokok, semester, alokasi waktu, sampai ya, misalnya pelaksanaan tanggal berapa gitu ya. Pokok-pokok yang dicantumkan ini minimal ya, karena kita membuat RPP memang ya berusaha untuk yang lengkap dulu ya. Ya, walaupun RPP banyak macamnya ya, ada RPP yang lebih sederhana, lebih singkat. Contohnya dalam RPP Merdeka Belajar itu ya. Ya, kali ini kita membuat yang agak lengkap dulu ya. Kita cantumkan, karena ini RPP Kurtilas, maka cantumkan kompetensi inti ya. Kompetensi kita cantumkan, dari kompetensi ini itu kita turunkan ke bawah, yaitu menuliskan di sini KD. Kalau kita akan membelajarkan 221, artinya kan ada 2 mata pelajaran ya, 2 kelas ya, kemudian 2 mata pelajaran ya. Mata pelajaran yang pertama adalah IPA ya, IPA kelas 4, dan mata pelajaran yang kedua adalah Bahasa Indonesia kelas 5. Nah, dari kompetensi dasar itu kita bisa turunkan ke dalam indikator ya, karena kita akan praktek nantinya ya. Ya, 1 KD itu bisa kita turunkan dalam beberapa indikator, mungkin 1, 2, 3 atau 4 ya. Minimal ya 1 KD ada 1 indikator, ini minimalnya. Boleh 2 Pak? Ya boleh ya, 1 KD diturunkan ke dalam 2 indikator ya. Contohnya IPA ini ya, mengidentifikasi macam-macam gaya, antara lain gaya otot, gaya listrik, gaya magnet, gaya gravitasi, dan gaya gesekan. Kita turunkan ke dalam 2 indikator, yaitu menjelaskan manfaat gaya listrik dan menuliskan pengetahuan baru tentang listrik statis dan listrik dinamis. Ini kita turunkan dalam 2 indikator. Begitupun yang bahasa Indonesia ya, kita turunkan juga dalam 2 indikator. Nah, ini indikator 1 dan indikator yang kedua. Nah, dari indikator-indikator tersebut, maka kita turunkan dalam pembuatan tujuan pembelajaran. Nah, jadi masing-masing indikator kita dapat membuat tujuan pembelajaran minimal ya. 1 indikator ini terbuat dapat untuk menyusun 1 tujuan pembelajaran. Minimal harus ada tujuan pembelajarannya ya, 1 lah minimal ya. Kalau 2 bisa, artinya 1 indikator mungkin menjadi 2 tujuan pembelajaran, atau 3 bahkan boleh ya. Ya, karena ini kita batasi waktunya, maka tujuan pembelajaran bolehlah cukup 1 boleh ya. 1 indikator, 1 tujuan pembelajaran ya. IPA ada 2 indikator, kemudian ini dalam tujuan pembelajarannya juga dibuat 2 indikator. Nah, contohnya dalam menyusun pembelajaran atau tujuan pembelajaran, kita mengacu kepada apa yang telah
disampaikan oleh UT ya. Ya. Contohnya apa? Ya. Menjelaskan manfaat gaya listrik. Nah, ini kita akan menurunkan dalam bentuk tujuan pembelajaran. Maka misal ya, melalui diskusi siswa dapat menjelaskan manfaat gaya listrik dengan benar. Nah, kita membuat tujuan pembelajaran itu mengandung A, B, C, D ya. Audiensi, behavior, condition, degree ya, begitu ya. Audiensinya siswa. Ya. Behavior ya, kondisi yang diharapkannya Pak dapat menjelaskan perilaku yang diharapkannya, dapat menjelaskan manfaat gaya listrik. Kondisinya ya dengan melalui diskusi. Ya, degree-nya ini dengan benar. Nah, bisa juga menjelaskan dengan tepat. Ya, karena menjelaskan, maka kita bisa membuat degree dengan benar, dengan tepat, begitu. Contoh lagi, ya misal kita ambil tujuan pembelajaran yang berikutnya. Melalui pengamatan, ya, siswa dapat menjelaskan unsur-unsur undangan dengan benar. Nah, melalui diskusi kelompok, siswa dapat menuliskan persamaan dan perbedaan antara surat resmi, undangan setengah resmi, dan undangan tidak resmi dengan tepat. Nah, degree itu juga kita buat misalnya siswa dapat menjelaskan atau siswa dapat menyebutkan dua macam. Nah, kalau dua macam ini merupakan degree-nya. Kalau menyebutkan satu berarti belum betul. Tapi kalau menyebutkan dua berarti sudah benar kalau jawaban itu tepat. Menyebutkan 3 bagian misalnya. Menyebutkan 4 bagian. Ya, menyebutkan 3 ciri. Nah, ini juga termasuk degree. 1, 2, 3 jumlah apa yang harus disebutkan itu merupakan degree juga ya. Karena apabila tidak memenuhi maka ya belum tepat, belum sempurna. Nah, itu. Jadi ingat ya mahasiswa bahwa penyusunan tujuan pembelajaran kita buat sesuai dengan apa yang disampaikan di UT di sini. Ada audiensi, ada behavior, ada condition, dan ada degree. Ya, degree. Jadi lengkap. Nah, begitu. Jangan seperti kita membuat hanya seperti indikator misalnya menjelaskan manfaat gaya listrik. Nah, ini kan masih sederhana banget. Maka dijelaskan ada caranya di sini. Kondisi yang dilakukan untuk mencapai dengan cara apa? Dengan cara diskusi. Nah, berarti anak-anak diharapkan melalui diskusi ini, diskusi kelompok, maka bisa menjelaskan manfaat listrik. Nah, ini berarti kondisinya bagaimana kita menciptakan ya, sebuah pembelajaran menggunakan metode apa, nah, gitu kan? Ya, mungkin dengan pembelajaran bentuk apa? Nah, melalui pengamatan, misalnya pengamatan apa di sini ya, pengamatan benda mungkin ya, pengamatan gambar ya, harus dijelaskan dengan lengkap ini melalui pengamatan gambar ya mungkin atau pengamatan bentuk kalau di sini teks ya, teks surat ya. Melalui pengamatan bentuk-bentuk surat ya, mungkin gurunya sudah menyiapkan, mempersiapkan ya, kemudian dibagikan ke siswa-siswa, mereka membaca dan mengamati apa contoh-contohnya, bentuk-bentuknya, unsur-unsurnya yang ada di dalamnya. Setelah diketahui unsur-unsurnya yang ada di dalam contoh-contoh tersebut ya yang diamati, maka diharapkan apa? Siswa dapat menjelaskan apa? Ya, unsur-unsur undangan dengan benar, begitu. Ya, setelah kita mempelajari tujuan pembelajaran ya, maka bisa
yang di bawahnya lanjutannya ya, kita mencantumkan ya sumber media pembelajarannya apa, disebutkan di sini ya. Medianya apa saja, mungkin alat peraganya bisa jadi ya, di dalamnya alat peraga yang dibutuhkan dalam pembelajaran tersebut apa saja. Sumber belajar tadi sudah ya. Kemudian materi pembelajaran ya, kalau hanya cuplikan-cuplikan seperti ini kan mungkin ya kurang lengkap, maka dalam membuat materi pembelajaran kita bisa menampilkan atau menambahkan dalam lampiran ya, dalam lampiran nanti bisa lihat selengkapnya seperti apa. Begitupun nanti juga ada kalau kita melaksanakan dengan diskusi ya, di situ ada lembar kerja siswa. Lembar kerja siswanya juga bisa dilampirkan ya dalam bentuk lampiran. Evaluasi juga demikian, bisa disampaikan atau dilampirkan dalam bentuk lampiran soal-soal formatif misalnya. Metode pembelajarannya disebutkan diskusi, tanya jawab, penugasan, ceramah, dan lain sebagainya ya. Nah, kita masuk ke dalam kegiatan pembelajaran ya. Dalam kegiatan pembelajaran ini ya, kita lihat ada memang perbedaan ketika kita membuat yang bukan pembelajaran kelas rangkap dengan RPP yang dibuat untuk pembelajaran kelas rangkap. Ya, bagian pembukaan, ini bagian pembukaan ketika kan kita melaksanakan pembelajaran 2 kelas. Ya, 2 kelas itu artinya kelas 4 dan kelas 5. Dalam kegiatan awal ya, ini kegiatan awal. Kegiatan awal atau pembukaannya sama aja ya. Guru memberikan salam. Nah, salam ini kan bisa dikerjakan atau bisa disampaikan satu kelas ya. Maka tidak perlu dibuat 2 kegiatan ini. Maka kegiatan awal ini bisa disampaikan dalam secara bersama-sama, satu kali kegiatan dalam kebersamaan. Guru memberikan salam dan mengajak semua siswa berdoa. Misalnya ya, sesuai dengan keyakinannya. Mengecek kehadiran juga dalam satu waktu ya, bisa mengecek, menanyakan siapa yang tidak masuk hari ini. Ya, ditanyakan kenapa. Ya, ini berarti sudah mengecek kehadiran siswa. Bisa juga kita menambahkan untuk penanaman ya, penanaman nilai-nilai ya. Maka bisa menyanyikan lagu Indonesia Raya, atau mungkin kita membuat persepsi dengan ya tanya jawab ya, mungkin penyanyi yang nanti akan menghubungkan ke materi ya yang ada kaitannya, boleh ya. Kemudian jangan sampai lupa ya untuk menyampaikan apa-apa yang harus dikerjakan hari ini, termasuk juga menyampaikan tujuan pembelajarannya. Ya, tujuan pembelajaran tidak harus membaca persis sama seperti yang ada dalam tujuan pembelajaran. Melalui pengamatan, nah siswa dapat, ya tidak seperti itu. Kita sampaikannya secara singkat, misalnya anak-anak ya, setelah pembelajaran ini selesai, kalian tentunya ya diharapkan dapat ya, ini satu ya, dapat menjelaskan manfaat gaya listrik ya. Kemudian anak-anak juga harus mampu menuliskan pengetahuan baru tentang listrik statis dan listrik dinamis. Selain itu juga anak-anak ya dapat menjelaskan unsur-unsur undangan ya, dalam surat undangan maksudnya ya, unsur-unsur surat undangan dengan benar ya, melalui diskusi kelompok. Nah, ini tidak sudah disebutkan sampai melalui diskusi kelompok, tapi langsung saja anak-anak juga dapat menuliskan persamaan dan perbedaan antara surat resmi, undangan ya, undangan setengah resmi,
dan undangan tidak resmi dengan tepat. Nah, begitu. Sumber dan media pembelajaran, ya tadi sudah disebutkan, ya. Ini kita langsung ke bawah, yaitu ya tentang kegiatan inti. Nah, kegiatan inti ini karena ada 2 kelas dalam satu ruangan, ya maka kita bisa membuat 2 bagian. Ya. Kira-kira setelah ini apa ya yang akan dilaksanakan supaya kelas 4 dan kelas 5 secara bersama-samaan aktif. Ya, intinya kalau pembelajaran kelas rangkap itu bukan seperti pembelajaran membagi tugas saja begitu. Memberi tugas, ini ditinggal begitu ya. Namun diusahakan dalam pembelajaran kelas rangkap itu semuanya ikut aktif. Nah, maka ya, ketika guru masuk, kita mau yang aktifkan dulu yang mana ya? Misalnya kita mau aktifkan dulu, ini berarti kelas 5 dibagi dalam beberapa kelompok. Guru meminta untuk membaca materi. Nah, berarti kan ini kegiatan yang pertama dilakukan guru, siswa membaca materi. Nah, ketika siswa membaca materi, ya mengamati, mungkin menganalisa dan sebagainya ya, kegiatan membaca akan menemukan hal-hal baru yang mereka baca, maka kelas 4 kita aktifkan untuk bersama guru lebih aktif lagi. Ya, guru membagi juga dalam kelompok, kemudian guru ini menjelaskan, ya mungkin tanya jawab, ya tidak harus menjelaskan saja ya. Ya, ini kan salah satu contoh RPP. Jadi kalian bisa membuat yang lebih baik lagi. Nah, ini salah satu yang Paus ambil saja ya, cara acak. Jadi ya masih banyak kekurangan, namun ya Mas Mbak semuanya bisa menambahkan kekurangan-kekurangan itu menjadi lebih baik lagi. Ya, kalau menjelaskan mungkin ya satu arah ya, tapi lebih baik tanya jawab begitu. Mungkin tanya jawab, kemudian menjelaskan, ceramah bervariasi ya. Ya betul. Nah, kemudian ada demonstrasi oleh guru. Demonstrasi kan harus dikerjakan oleh guru ya, maksudnya ada satu alat di depan, kemudian guru memberikan percobaan, demonstrasi, siswa-siswi kelas 4 memperhatikan. Nah, ketika itu berarti kelas 5 sedang melakukan kegiatan yang mandiri ya, artinya tidak membutuhkan guru di situ untuk berinteraksi secara banyak, maksudnya secara khusus ya, tapi di sini yang interaksinya lebih khusus lagi, lebih luas lagi, lebih aktif lagi, maksudnya ya interaksi yang lebih aktif yaitu ada di kelas 4 ya, karena melakukan tanya jawab, percobaan ya, kemudian berdiskusi dan sebagainya. Sementara di kelas 4 sedang mengamati dan membaca materi ya. Setelah itu apa yang dilakukan guru? Misalnya kita aktif ke kelas 5, yaitu siswa berdiskusi dan tanya jawab dan sebagainya ya, yang membutuhkan aktivitas guru ke kelas 5 semakin padat ya, semakin aktif. Namun kelas 4 sedang berdiskusi ya, berdiskusi mandiri. Nah, begitu. Sehingga kita bisa tinggalkan, kita masuk ke kelas 5. Nah, begitupun seterusnya ya. Seterusnya kita bisa bergantian antara kelas 4, kelas 5, kelas 4, kelas 5 ya. Jadi ketika ke kelas 4, kelas 5-nya sedang mengerjakan atau mungkin sedang melaksanakan tugas yang bisa mandiri, anak-anak bisa lakukan tanpa interaksi aktif dari guru. Maksudnya interaksi yang harus khusus aktif begitu ya. Tetapi kalau sedang pembelajaran di kelas 5, berarti kelas 4 juga ada tugas. Ada tugas mungkin sedang membaca, sedang berdiskusi kelompok, mungkin sedang melakukan pengamatan secara mandiri dan sebagainya. Jadi kedua-dua kelas ini sama-sama aktif. Ya, sama-sama aktif dan tidak saling mengganggu. Tidak ada siswa yang bermain sendiri atau tidak ada kegiatan menunggu ya. Jadi ketika sedang belajar di kelas 5, kelas 4 tidak ada apa-apa ya, nanti mereka nunggu ya, capek, akhirnya bermain,
begitu ya, bermain sendiri mengganggu. Nah, otomatis kedua-duanya harus jalan beriringan dan aktif semuanya. Nah, ketika semua pembelajaran di kegiatan inti ini dilaksanakan selesai, maka kita lanjutkan dalam kegiatan akhir ya. Kegiatan akhir atau penutup, yaitu karena ini dilaksanakan secara bersama-sama, maka dibuat satu kolom saja ya. Misalnya menyimpulkan, ya menyimpulkan bisa saja bersama-sama anak-anak semuanya. Perhatikan apa yang tadi kalian pelajari. Nah, dari kelas 4A, dari kelas 4 ya, bisa simpulkan. Jangan guru yang langsung menyimpulkan ya, tetapi dalam pembelajaran ini usahakan aktif siswa. Jadi arahkan siswa untuk menyimpulkan apa yang sudah dirambu-rambukan oleh guru. Oh, ini kita akan menyimpulkan ke arah ini. Maka arahkan ya. Jawaban-jawaban anak mungkin melalui tanya jawab dulu ya. Setelah tanya jawab, anak bisa menyimpulkan. Setelah bisa menyimpulkan, maka guru baru mengulas kesimpulan itu ya, mengkonfirmasikan bahwa jawaban-jawaban itu oh ya sudah benar, mana yang tidak benar. Ya, tadi kita guru juga akhirnya pun memberikan konfirmasi mana yang jawabannya benar sebagai kesimpulan dari kegiatan pembelajaran tersebut. Jadi jangan langsung siswa maksudnya guru langsung menyimpulkan gitu. Namun kita latih anak-anak untuk aktif ya, untuk aktif berpikir, menyampaikan pendapatnya. Nah, seperti itu sampai kepada kesimpulan. Kemudian jangan lupa ya, walaupun ada kegiatan diskusi itu ya kan bukan merupakan formatif ya. Jadi kita tetap melihat hasil tujuan pembelajaran itu melalui evaluasi. Evaluasi kita bagikan ke siswa. Kelas 4 dibagi juga lembar evaluasi. Kelas 5 juga dibagi lembar evaluasi. Setelah dua-duanya dibagi lembar evaluasi, mereka mengerjakan. Nah, otomatis dua-duanya juga aktif ya. Kelas 4 aktif, kelas 5 juga aktif. Nah, ya, kemudian mungkin doa, penugasan dan sebagainya bisa dilaksanakan secara bersama-sama. Ya. Mungkin pemberian PR, ya, tugas PR, atau mungkin pengayaan atau dan lain sebagainya bisa. Nah, itu kegiatan pembelajaran dari mulai kegiatan awal, kegiatan inti dan kegiatan akhir. Diharapkan pembelajaran kelas rangkap ini bisa aktif ya semuanya begitu. Memang dibutuhkan guru yang luar biasa, mempunyai kompetensi yang cukup ya, kompetensi yang bagus untuk melaksanakan pembelajaran agar pembelajaran dapat menarik. Nah, kalau pembelajaran itu dapat menarik siswa, kalau kita seringnya menyebutkannya pakem misalnya atau paikem, pembelajaran aktif, kreatif, menyenangkan. Ada juga yang lebih lengkap paikem gembrot misalnya. Pembelajaran aktif, kreatif, paikem, pembelajaran aktif, inovatif ya, menyenangkan, gembira, berbobot. Wah, ini aktif, kreatif, menyenangkan, gembira, berbobot ya, ini gembrot, gembira, berbobot. Wah, luar biasa. Jadi anak-anaknya tidak punya kesempatan untuk bermain maksudnya dalam hal ini bermain sendiri yang tidak bermanfaat ya, namun bisa saja belajar sambil bermain inilah karena mereka gembira, merasa tidak tertekan dan belajar sambil pikiran mereka itu fresh begitu ya. Nah, kemudian penilaiannya seperti apa? Ada diakhiri dengan tanda tangan dari guru kelasnya. Kalau ini ya Mas Mbak ya sebagai praktikan ya. Kemudian NIM ya, NIM kepala sekolah. Seperti tadi sudah sampaikan ya, ini ada lampiran ya sebagai bahan ajar, lampiran kedua lembar kerja siswa, dan lampiran ketiga soal evaluasi formatif. Itu berarti kita lengkap ya. RPP ini bukan yang terbaik ya, maksudnya yang paling baik bukan. Jadi ini sebagai acuan, sebagai referensi lah maksudnya. Kalian bisa membuat yang lebih bagus lagi, lebih lengkapnya, lebih berbobot, lebih berkualitas ya.
bisa menambahkan hal-hal yang perlu ditambahkan, kurang bisa melengkapi ya. Jadi formatnya pun juga beda-beda ya, monggo. Yang penting apa? Hal-hal penting yang harus tercantum di dalam RPP minimalnya ini yang seperti ini sudah ada. Jadi lebih lengkap ya, monggo silakan, lebih baik begitu. Karena ini kita sedang belajar bagaimana menyusun RPP. Ya, kita usahakan yang lengkap gitu. Oke ya. Nanti dalam prakteknya juga simulasi, Mas Ahmad juga harus menguasai materi ya. Jadi tidak hanya maksudnya membaca ketika sedang pembelajaran ternyata materinya dibaca, maka kelihatan guru itu tidak siap. Tetapi apa yang akan disampaikan sudah ada di kepala semua, sudah siap. Sampai kepada kesimpulan, sampai kepada penjelasan, tanya jawab itu. Maka ini pentingnya guru yang profesional ya, menjadi latihan menjadi guru yang profesional ya, menguasai juga materi bahan ajar yang akan disampaikan ke siswa-siswinya. Begitu ya uraian untuk pembahasan RPP. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.